Mari kita rasakan lawatan Tuhan melalui program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GB Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 diadakan secara online melalui Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Untuk ibadah onsite, Bethel Youth dan Bethel Teen Sabtu 29 April 2023 akan dilayani oleh Lonato Hedianto dengan tema God New Generation. Mari anak-anak muda hadir dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali pada Rabu 3 Mei 2023. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry akan aktif kembali pada Kamis kedua tanggal 11 Mei 2023. Ibadah Raya GB Bethel Kelapa Gading Minggu 30 April 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDM Surjanta Darsa Sumarta dengan tema Iman dan Hikmat. Halo Om Tante, Om Opa. Nama saya Jill dari Bethel Kids Kelapa Gading. Saya ingin mengajak anak-anak Om Tante di rumah untuk beribadah bersama di Bethel Kids lantai 3 setiap minggu jam 10. Ruangan kita baru loh, lebih luas dan lebih enak. Come on friends, let's worship Jesus. Bye! Shalom Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Bethel Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung akses sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening berikut yaitu Bank BCA 413 3045 981 atas nama Gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita sama-sama mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk datang ke rumah Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak di hadapan Tuhan. Ya, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan kami mau datang ke rumah-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau datang dengan segenap kerinduan kami. Kami mau bawa korban pujian syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Hari ini ya Tuhan kami meminta Engkau kiranya Engkau turun dan bertahta di atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh dipenuhi, boleh dipuaskan dengan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Mari kita mau menyatakan rasa syukur kita di hadapan Allah. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Oh hati kami bersyukur.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter,
nyanyian pujian kami Tuhan. Biar namamu dimuliakan. At the sound of your name, I sing for joy at the works of your hands. Forever
kami Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu, hari ini Kau datang dan bertata di atas setiap puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Aku mau lihat dong tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau bersorak, amin. Kita mau sama-sama sorakan sebab Dia penebus kita yang hidup. Yes. Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Tiada lain, hanya Engkau, Allah yang hidup. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Jemaat Tuhan yang yakin sama-sama katakan, amin. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, hiduplah. Yes, berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, amin. Yes. Oh, oh, ku yakin. Mari angkat panji kita. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, Dia menebusku. Boleh dong lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Yes. Dia menebusku. Dia kurang keras sekali lagi buat Tuhan kita katakan, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku. Lebih kencang buat Tuhan ya. Sama-sama sorakan. Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup, Dia menebusku, Dia menebusku. Oh, oh, oh. Yes, yes, yes. Menebusku, Dia hiduplah, hiduplah. Yes. Mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Mau sama-sama bangkit bersorak buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita.
kiranya hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa menjaga hati kita dan Tuhan tetap berkuasa di hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu hati kita dengan ketidaksejahteraan. Karena kita tahu Tuhanlah satu-satunya yang berdaulat di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala kita sejenak. Yes Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang berkuasa di hati kami. Dan biarlah hati kami mau selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Yes, haleluya. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja. Kau yang berkuasa, ku nyatakan kemuliaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ku percaya Kau berkuasa, selamanya ku menyembah. Ku percaya
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengucap syukur karena kemarin kita telah bisa melakukan vaksinasi di tempat ini. Lebih kurang 1.200 orang. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk tim dari Polda dan juga tim dari GBI Mekarwangi yang telah bekerja sama dengan begitu baik. Dari pagi hingga sore ya, bahkan buka puasa bersama saudara. Tuhan begitu mengasihi kita dan kita juga mendapatkan anugerah supaya jemaat bisa mendapatkan vaksinasi dan juga masyarakat di sekitar. Siapa yang bersyukur karena kebaikan Tuhan senantiasa, berikan kemuliaan untuk Dia. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Created to Worship, diciptakan untuk menyembah. Wahyu pasal 4 ayat 8-11 berbunyi demikian. Wahyu pasal 4 ayat 8-11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata bersama-sama, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Hari ini ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan untuk kita sekalian supaya kita memahami dimensi penyembahan yang lebih dalam. Yang pertama, kita harus pahami bahwa penyembahan itu dimulai di sorga. Saudara, apapun yang ada di alam semesta ini sebetulnya diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Dan bila ciptaan itu digunakan sesuai dengan tujuannya tersebut, maka dia akan menjadi maksimal. Misalnya, mikrofon diciptakan untuk mengeraskan suara. Bisakah mikrofon digunakan sebagai palu untuk menancapkan paku ke dalam tembok? Jawabannya bisa, tapi tidak maksimal. Karena pakunya tidak akan menancap dalam, dan terutama mic-nya akan rusak ketika dihantamkan kepada paku tersebut. Atau, bisakah saudara menggunakan lemari es sebagai tempat untuk menyimpan sendal dan sepatumu? Bisa. Tapi tidak akan maksimal, karena tujuan lemari es dibuat adalah untuk menyimpan makanan atau minuman supaya lebih dingin dan awet. Kalau lemari es, kalau mikrofon bisa teriak, dia akan teriak, gunakan aku sesuai dengan tujuan mengapa aku diciptakan, bukan untuk hal yang lain. Kalau benda saja diciptakan dengan tujuannya yang spesifik, apalagi kita manusia. Untuk apa Tuhan menciptakan kita manusia? Kita tidak diciptakan sebagai mesin pencetak uang yang harus mengambil uang, bekerja dari pagi sampai malam, banting tulang peras keringat, sehingga kita kelelahan dan tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk sesama. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian, kuasa. Karena untuk itulah Engkau telah menciptakan kami. Yesaya 43 ayat 7 dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dalam penyembahan, worship, adalah hidup yang sungguh terpusat kepada kemuliaan Tuhan. Nah, jangan salah paham, penyembahan itu bukan sekedar nyanyi di gereja.
Penyembahan itu, worship adalah sebuah totalitas kehidupan yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya, kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita bekerja, kalau kita menikah, kalau kita punya anak, apapun yang kita lakukan, semuanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Piper. Dia berkata, ada dua hasrat besar di alam semesta ini. Yang pertama, hasrat Tuhan untuk dimuliakan. Dan yang kedua, hasrat manusia untuk dipuaskan. Dan kedua hasrat besar ini hanya dipenuhkan di dalam worship, penyembahan. Artinya, ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan dimuliakan. Ketika kita menyembah Tuhan, maka manusia akan dipuaskan. Akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara perhatikan, ada banyak orang yang kaya, ternama, tapi mereka tidak bahagia. Banyak artis cantik Korea masih muda, mereka bunuh diri. Kenapa? Karena seperti seorang filsuf yang bernama Blaise Pascal berkata, di dalam hati manusia ada God-shaped vacuum, satu rongga kosong yang selalu akan gelisah sebelum hati kita itu hanya diisi oleh Allah. Penyembahan, ibadah, hidup memuliakan Tuhan menyebabkan kebahagiaan sejati ada di dalam hidup kita. Katekismus Westminster berkata, tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Inilah yang dipahami oleh Raja Daud, sehingga dia berkata dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud itu raja, dia tidak minta nyawa musuh-musuhnya, dia tidak minta kekayaan yang berlimpah-limpah. Dia hanya minta supaya dia boleh tinggal di bait Tuhan. Ingat saudara, waktu Daud memerintah, bait Allah belum dibangun. Itu kan dibangun oleh anaknya Salomo. Jadi apa yang dia maksudkan? Izinkan aku selalu menikmati bait-Mu. Itu bicara aku selalu ingin ada di hadirat Tuhan. Karena bait Tuhan bukan sekedar gedung. Bait Tuhan adalah tempat Allah tinggal bersemayam. Saudara-saudara, ada seorang teolog pada abad keempat yang bernama Agustinus, dalam bukunya My Confession, pengakuanku, dia berkata, ya Allah, Engkau telah menciptakan kami dengan hati yang selalu resah, gelisah, sampai kami menemukan ketentraman di dalam Engkau. Betapa kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, jangan lari dari kasih Tuhan. Jangan hidup jauh dari Tuhan, apalagi hidup di luar Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami kepuasan, damai sejahtera, pemenuhan hidup seutuhnya. Hanya di dalam Tuhan, waktu kita memuliakan, menyembah Dia, kita akan mendapatkan perkara yang sangat luar biasa indah. Nah, seperti saya katakan tadi, penyembahan itu dimulai di sorga. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya untuk menyembah Dia. Salah satu yang paling utama, pemimpin penyembahan sorgawi adalah malaikat yang kedudukannya sangat tinggi, namanya Lucifer. Tetapi satu kali Lucifer ini memberontak kepada Allah. Karena kan dia mimpin para malaikat untuk menyembah Allah. Lalu sampai pada satu titik dia pikir, kenapa yang disembah Allah? Saya kan pemimpinnya. Kenapa penyembahan itu bukan ditujukan kepada saya? Anak buah saya kan banyak. Kenapa Tuhan di tahta yang harus disembah? Aku juga bisa kan? Sejak itulah Lucifer diusir dari sorga, dibuang. Dan dia menjadi iblis, setan, musuh Allah yang paling utama. Dan saya mau katakan sampai hari ini setan paling tidak suka melihat orang menyembah Tuhan. Karena kerinduan hatinya adalah Dia yang disembah. Saya mau bilang gini, setan gak masalah kalau kita punya gedung gereja yang bagus. Setan tidak keberatan mendengar khotbah yang semangat yang disampaikan pendeta. Setan gak masalah
Kalau alat musik sound system yang paling mahal dimiliki oleh gereja, setan juga tidak masalah. Kalau pelayan Tuhan seragamnya paling keren, paling hebat. Yang setan tidak mau adalah jemaat menyembah Tuhan. Karena itulah apapun akan dibuat oleh setan supaya jemaat tidak bisa menyembah Tuhan. Supaya jemaat hanya datang nonton. Karena jika demikian, maka setan akan mendapatkan keuntungan. Sebab dia tidak mau Allah ditinggikan, Allah dipermuliakan. Saudara-saudara, apa buktinya setan ingin disembah, dimuliakan, dan dia tidak mau kita menyembah Tuhan? Lihat ketika anak manusia Yesus datang ke dunia, dia dicobai di padang gurun. Pencobaan yang ketiga, yang terakhir, setan berkata apa? Sembahlah aku akan berikan seluruh harta dunia kepadamu. Ini kerinduan setan, disembah bahkan oleh Yesus. Tetapi Yesus skakmat itu si iblis. Dia bilang, "Enyahlah iblis, hanya Allah yang engkau harus sembah. Hanya kepada Dia engkau harus berbakti." Saudara, jangan pernah menyembah hartamu walaupun engkau kaya raya. Jangan pernah menyembah pangkatmu, jabatanmu, walaupun engkau mungkin punya pangkat, jabatan, gelar yang besar, yang bagus, yang hebat. Jangan menyembah diri kita sendiri, karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan semata-mata. Saudara, karena setan sudah dibuang, karena dia tidak melakukan tugas ini, Allah mengambil segumpal tanah liat yang tidak bernilai, dihembuskan nafasnya, jadilah manusia. Kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Lucifer dan anak buahnya gagal di dalam panggilan Allah yang mulia itu. Dan Tuhan mau menggantinya dengan saya dan saudara untuk menjadi orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau menurut saudara, malaikat sama manusia kalau nyanyi lebih bagus mana? Malaikat. Pemenang Indonesian Idol, American Idol, suaranya nggak akan bisa menyamai suaranya malaikat. Malaikat kalau nyanyi bersuara, gemetar kita mendengarnya. Tapi dengarkan, saya yakin Tuhan lebih suka mendengar pujian dari umatnya yang telah Dia selamatkan daripada mendengar pujian malaikat. Kenapa? Karena hanya manusia yang bisa mengekspresikan rasa syukur karena telah ditebus oleh darah Yesus. Amazing grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Itu hanya bisa diucapkan oleh manusia. Sangat besar anugerahmu yang telah menyelamatkan orang yang busuk seperti aku. Dan engkau menjadikan aku sebagai anakmu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Saudara bisa nyanyi lagu itu? Malaikat gak bisa. Karena lagu itu tidak cocok untuk mereka nyanyikan. Dia tidak pernah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Tapi saya dan saudara diciptakan serupa dengan gambarannya. Oh, luar biasa. Saudara sekalian, malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Kita diciptakan sebagai anak Allah. Malaikat gak bisa panggil Allah sebagai bapaknya. Saudara dan saya bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Karena Allah ingin hubungan yang intim antara kita anaknya dengan Bapa. Malaikat memuji Tuhan dengan suara yang indah. Tapi waktu kita menyanyi memuji Tuhan, mungkin Tuhan akan berkata, "Stop malaikat, aku mau dengar suara umatku." Karena hanya mereka yang bisa mengekspresikan rasa syukur sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan dengarkan ini, ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan membuang dia.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, Dia tidak buang kita ke neraka. Dia datang dari sorga ke dunia. Dia cari kita. Adam, di manakah engkau? Anakku, di manakah engkau? Sebuah kerinduan Bapa yang luar biasa. Siapa kita? Cuma debu tanah. Kenapa malaikat waktu jatuh dia buang, tapi kita yang jatuh dalam dosa bahkan berkali-kali Tuhan rela datang dari sorga, mati di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan rela melakukan apapun untuk menyelamatkan saya dan saudara karena kita berharga di matanya. Dan kalau kita tidak tahu mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, bukankah kita ini adalah orang yang sangat tidak tahu diri? Betapa mulia anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Dia tidak langsung membinasakan manusia ketika Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa. Dia rela menyelamatkan kita di atas kayu salib. Saudara-saudara, itu sebabnya saya mau katakan, kalau saudara melayani pujian, penyembahan, musik, choir, singer, atau apapun juga, ini bukan pertunjukan. Pelayanan pujian adalah peperangan rohani. Karena saudara menggantikan tugasnya Lucifer. Dan Lucifer sangat tidak suka kepada orang yang menggantikan tugasnya. Saudara pikir, oh jadi singers di gereja gampang, ikut audisi, suara saya bagus. Main musik paling jago, bisa, saudara bisa muncul di depan. Orang pikir, wah hebat ya gayanya. Digebuk sama setan loh saudara. Kalau engkau tidak penuh Roh Kudus, dihantam oleh setan. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam hadirat Allah, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kita akan memainkan seperti kecapi Daud dan setan akan pergi. Tapi kalau hanya sekedar skill, kita seperti 7 anak sekewa yang coba ngusir-ngusir setan. Setan keluar dari orang yang diusir tapi masuk sama mereka, kesurupan, lari telanjang. Bukan hanya pelayanan pujian penyembahan, kita yang nyanyi nyembah Tuhan. Saudara tahu itu tugas siapa awalnya? Itu dilakukan oleh Lucifer dan anak buahnya. Itu sebabnya setan paling gak suka jemaat memuji menyembah Tuhan. Setan bilang, lu mau datang ke gereja gak apa-apa, gua gak takut. Tapi jangan worship, jangan nyembah. Itu sebabnya mengapa bahkan sampai hari ini ada banyak gereja tidak mengerti apa artinya penyembahan. Banyak orang Kristen ketika orang mulai menyembah dan Tuhan memberikan karunia-karunia termasuk karunia bahasa roh, mereka bilang dari setan, tidak benar, palsu. Itu anugerah dari Tuhan dan engkau mengata-ngatainya, engkau mengatakan itu dari setan. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Semua pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Betapa berdosanya kita ketika Tuhan menganugerahkan anugerahnya, karunianya. Lalu kita bilang, oh itu bohong. Itu dari setan dan sebagainya. Siapa kita? Kalau istrimu atau suamimu atau anakmu memberikan sesuatu kepadamu, bukankah saudara menghargainya? Apalagi yang memberikannya adalah Tuhan. Dan saudara mengatakan itu dari setan. Bukankah kita harus berkata, Tuhan kalau aku belum mengalami ini, beri aku kasih karuniamu. Supaya aku juga mengalami hal ini. Karena aku tahu apa yang kau beri selalu baik untukku. Untuk menumbuhkan imanku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu maha kuasa. Siapa yang percaya Tuhan maha kuasa? Saudara percaya Tuhan bisa melakukan apa saja? Tapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Sehingga ketika saya dan saudara menyembah Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu melakukan yang Tuhan sendiri tidak bisa lakukan. Dan Tuhan sangat disenangkan kalau kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan bisa bikin alam semesta, Tuhan bisa bikin apapun, menyembuhkan penyakit saudara, memberkati saudara, gampang sekali. Tapi Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Dia berikan
privilege, hak istimewa ini kepada kita, anak-anaknya, untuk menyembah Dia. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dan dalam penyembahan yang tulus, Allah dimuliakan, manusia dipuaskan dalam hadirat-Nya. Ini dua hasrat terbesar di alam semesta yang akan mengalami kepenuhan di dalam worship penyembahan. Allah dipuaskan dan manusia, Allah dimuliakan, dan manusia dipuaskan di dalam hadirat-Nya. Allah paling senang ketika umatnya, ketika anaknya memuji menyembah Dia. Saudara tahu pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan free will, kehendak bebas kepada kita. Sehingga kita tidak diciptakan sebagai robot yang hanya bisa taat, nurut sama Tuhan. Sehingga kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu karena terpaksa. Karena kita sudah disetel hanya untuk taat. Tuhan memberikan free will, kehendak bebas, supaya kita melakukan sesuatu itu secara sukarela dari hati kita. Walaupun free will itu berbahaya, bisa disalahgunakan oleh manusia. Dan manusia menyalahgunakannya. Adam dan Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Sebab mereka tidak diciptakan sebagai robot, mereka diciptakan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan sukarela. Karena itu saudara, betapa dengan free will, kehendak bebas ini kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia ingin hati kita, saudaraku, bukan suara kita. Kalau suara malaikat lebih bagus. Kalau permainan musik, Lucifer itu jagonya. Jangan rasa diri pemain musik yang paling hebat. Lucifer itu jagonya. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan perlengkapan alat-alat musik, saudara. Kalau dia goyang sedikit, bunyi semuanya, begitu luar biasa. Tapi yang Tuhan ingin adalah hati yang menyembah. Hati yang menyembah. Tuhan tidak ingin uangmu, karena uangmu itu adalah milik Tuhan. Itu hanya dititipkan kepada kita untuk sementara waktu. Tuhan tidak ingin talentamu, karena talenta itu pemberian Tuhan. Walaupun talenta saudara begitu luar biasa, Tuhan ingin hati kita. Karena free will menyebabkan kita yang bisa merespon apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Karena itu kita berkata hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kenapa sampai diulang berkali-kali? Segenap, 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 segenap. Artinya seluruh eksistensi keberadaan kita harus dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara dan saya membuka hati, Dia akan masuk, Dia akan bersihkan hati kita yang lebih kotor daripada kandang Bethlehem. Dia akan menyapu bersih. Dan Dia tinggal di sana menjadikan hati kita, hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Bayangkan Tuhan tinggal di sorga, tapi Dia juga tinggal di antara orang yang hatinya remuk, hatinya hancur karena pertobatan. Bisakah saudara bayangkan mengapa Tuhan mau menjadikan hati saya, hati saudara yang kotor menjadi tempat kediamannya? Bukankah Dia bisa bikin istana yang megah? Kenapa Dia pilih hati kita yang kotor ini menjadi bait sucinya, menjadi rumah tinggalnya? Kita berhutang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan sangat besar dalam hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa diri kita hebat sehingga kita dipakai Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik. Semua dilakukan karena kasih-Nya kepada kita. Hal kedua yang saya mau bagikan, penyembahan yang benar dalam ibadah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Alkitab mengajarkan bahwa dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi ketika Yohanes melihat pola penyembahan sorgawi dalam kitab Wahyu tadi, maka itu harus diterapkan di bumi. Pola sorga harus terjadi di bumi. Dan di sana dikatakan bahwa 4 makhluk melihat Allah yang duduk di atas tahta. Lalu mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, seruan sekalian alam. Dan ke-24 tua-tua melemparkan mahkota, menunjukkan mereka tidak layak
untuk memakai ini hanya karena hanya Tuhan yang layak menerima segala mahkota, pujian, kehormatan itu. Saudara, berarti ketika kita menyembah Tuhan dalam ibadah, semuanya harus dilakukan dengan sikap hormat, respect kepada Tuhan, melempar mahkota. Kalau menurut saudara, apa yang paling penting dalam sebuah ibadah? Pendeta terkenal yang datang, kesaksian dari artis yang ternama, yang suaranya sangat bagus, jemaat datang berbondong-bondong? Saya yakin bukan itu. Yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah kehadiran Tuhan sendiri. Siapa yang setuju dengan saya? Bahwa kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Berikan kemuliaan untuk Dia. Kalau Tuhan tidak hadir, kita hanya pertemuan arisan. Kita hanya seperti partai politik yang ngumpul memikirkan rancangan-rancangan untuk memenangkan pilkada dan sebagainya. Tapi kehadiran Tuhan itu membuat sesuatu yang sangat berbeda. Worship berasal dari kata Ibrani sakah. Itu artinya sujud, mencium kaki dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ada kekaguman, rasa hormat. Sekarang banyak orang ke gereja biasa-biasa aja tuh saudara. Jalan santai, ya. Datang ke gereja paling lambat, pulang paling cepat. Kita nggak menghormati Tuhan lagi, kita nggak mengagumi Tuhan lagi. Kata Yunani untuk penyembahan adalah proskuneo, to kiss, mencium. Artinya ada hubungan yang dekat, ada keintiman. Apa saudara mencium sembarang orang yang saudara temukan di pinggir jalan? Tentu tidak. Kenapa? Kita mencium orang yang kepadanya kita sangat dekat. Pasangan kita, atau kita mencium anak kita, seorang ibu mencium anaknya, seorang bapak mencium anaknya. Ada keintiman. Tuhan mau ada relasi yang akrab antara Dia dengan kita. Saudara-saudara, dan saya mau katakan pujian penyembahan itu bukan pertunjukan untuk kepuasan kita. Tapi semua harus ditujukan bagi kemuliaan Tuhan di sorga. Pernah dengar gak orang pulang kebaktian bilang gini, tadi kamu diberkati gak di gereja? Rasanya enggak ya, pujiannya kurang angkat. Musiknya terlalu keras. Dan khotbahnya kurang menggigit. Apa kira-kira pendeta mesti datangi semua jemaat dan menggigiti satu-satu supaya khotbah lebih terasa? Saya mau bilang satu-satunya pribadi yang harus dipuaskan dalam setiap ibadah hanya Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya Dia satu-satunya yang boleh dipuaskan. Hanya Dia yang menonton apa yang sedang kita lakukan. Kita puas nggak puas itu bukan masalah. Apakah Tuhan dipuaskan? Orang boleh bilang, wah khotbahnya Pak Rubin luar biasa memberkati saya. Tapi kalau Tuhan bilang, aku gak suka dengan cara kamu itu. Bisa apa kita? Pujian penyembahannya, wah menggetarkan sorga. Dan Tuhan bilang, menggetarkan lutut kamu kali. Aku gak rasa apa-apa. Penilaian siapa yang kita harus cari? Bukankah penilaian Tuhan? Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya teringat tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah pernah dicuri oleh orang-orang Filistin. Tapi ternyata mereka harus mengembalikan karena pada waktu berada di Filistin ternyata banyak sekali tulah hukuman Tuhan. Dan pada saat dikembalikan, Daud membawa dia ke Yerusalem. Dan karena belum ada bait Allah yang dibangun, dia dirikan sebuah tenda, sebuah pondok. Dan dia minta ratusan orang setiap hari mengadakan doa, pujian, penyembahan, permainan musik, pelayanan mengaminkan dan macam-macam hal yang lain di sekitar tenda yang disebut sebagai pondok Daud. Saudara, dan itu berlangsung atas perintah Daud 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari sebulan, 365 hari setahun. Dan itu menurut sejarah berlangsung 36 tahun. Nah, saya bisa bayangkan ketika hari pertama tabut itu datang, pasti orang berbondong-bondong, membludak saudara.
Setelah seminggu juga masih penuh, sebulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun masih rame. Tapi mungkin setelah tahun ketiga, tahun kelima, penonton makin surut, jemaat makin kurang. Dan pemimpin yang ditugaskan untuk melayani Tuhan di Pondok Daud bilang, Raja boleh usul enggak? Ini ada jam-jam yang kelihatannya enggak ada yang hadir nih. Jam 12 malam, jam 1 dini hari, kosong semua. Gimana kita kurangi saja supaya yang peaknya, yang paling banyak jemaatnya itu yang kita layani. Yang lain kita istirahat saja. Saya rasa Daud akan marah. Dia bilang, kamu enggak ngerti. Kenapa aku perintahkan 24 jam sehari? Tidak perlu ada jemaat. Tidak perlu ada yang mendengar. Karena satu-satunya yang boleh menonton dan menikmati pujian penyembahan kita hanya Tuhan di sorga. Orang gak nyembah Tuhan masa bodoh, saudara. Kalau saudara kebaktian orang gak nyanyi, itu urusan dia sama Tuhan. Gak usah terganggu. Yang penting saudara menyembah. Yang penting saudara menyanyi. Yang penting saudara bersyukur. Ini urusan kita dengan Tuhan. Ini bukan urusan saya dengan orang lain. Penyembahan sejati gak bisa disuruh-suruh. Itu harus dari kehausan kita kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan ini, tingkat pengenalan kita akan Tuhan akan sangat menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Kalau engkau tidak kenal Tuhan, engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan. Ke gereja bisa, nyanyi lagu rohani bisa, worship menyembah Tuhan gak akan bisa. Karena tingkat pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan tingkat penyembahan kita kepadanya. Saya ingat satu kali ada seorang anak kecil, ketika lagi jalan sama ayahnya, lihat ada pesawat. Dia bilang, papa itu apa ya? Pesawat terbang nak. Kok kecil ya? Oh besar nak. Enggak, saya lihatnya kecil. Bapak besoknya membawa anak itu ke airport, bandar udara. Dan anaknya kaget. Weh, ini apa gede bener ini? Lebih gede dari mobil. Ini pesawat terbang nak. Ah gak mungkin, kemarin kan pesawat terbang kecil pak. Kenapa ini besar? Kamu kemarin melihatnya dari jauh sehingga pesawat itu kecil tampaknya. Tapi hari ini kamu melihatnya dari dekat dan kamu melihat pesawat itu besar. Kenapa saudara menganggap Allah itu kecil? Tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberkati, tidak bisa melakukan mujizat. Karena engkau punya hubungan terlalu jauh dengan Tuhan sehingga Allahmu kecil. Tapi kalau hari ini kita bertekad hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan mengalami Allah yang kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, itu akan menentukan seberapa pengenalan saudara akan Tuhan yang maha dahsyat itu. Nah saudara, di dalam ibadah kita harus ngerti bahwa kita bisa masuk ke hadirat Tuhan itu bukan karena pujian. Banyak orang berpikir, oh saya bisa masuk ke hadirat Tuhan karena pujian. Alkitab mengajarkan kita bisa masuk ke hadirat Allah karena satu hal, darah Yesus yang telah berkorban bagi kita. Lihat Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Waktu Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib dengan darah yang bercucuran, tabir bait Allah terbelah. Orang selama ini gak bisa masuk ruangan maha kudus. Hanya imam besar setahun sekali. Tapi sekarang sudah terbelah. Karena ketika Yesus mati di salib, kita bisa masuk ke dalam tahta Allah. Saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau bisa menghampiri Tuhan kapanpun saja. Ketemu gubernur susah, ketemu presiden lebih susah. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, darahnya menyucikan kita. Setiap saat Tuhan merindukan kita anak-anaknya masuk ke dalam tahtanya, ke tempat kudusnya untuk bersekutu dengan Dia. Kita masuk ke hadirat Tuhan karena darah Yesus. Itu passwordnya, itu aksesnya. Karena kita percaya darah Yesus. Jadi kalau saudara nyanyi dengan suara bagus, dengan suara keras, gak percaya Yesus, gak didengar sama sorga.
harus beriman kepada Yesus. Kita masuk ke hadiratnya karena darah Yesus dengan membawa korban berupa pujian penyembahan. Jadi jangan keliru, bukan karena kita memuji Tuhan kita bisa masuk ke tempat kudus. Kita masuk ke tempat kudus karena apa? Darah Yesus. Dan waktu kita masuk harus membawa korban, yaitu pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, bukan karena kita menyembah maka Tuhan hadir. Nah ini juga harus kita pahami. Mari kita menyembah Tuhan agar Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan karena kita menyembah Dia, tapi karena kita menyembahnya. Allah yang maha hadir itu akan menyatakan, memanifestasikan kehadirannya secara lebih nyata, lebih kuat, lebih dahsyat di dalam kehidupan kita. Bukan karena menyembah maka Tuhan hadir. Tapi Tuhan hadir karena apa? Dia berjanji kepada kita dan Dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Jika 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Saya percaya saat ini Tuhan ada di sini. Tuhan hadir di tengah kita. Tuhan ada di antara kita. Karena Dia berjanji dan menepati. Kalau kita berhimpun di dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Saudara percaya nggak percaya, Tuhan ada di tengah kita. Karena Dia sudah janji. Karena Dia maha hadir, Dia juga berkata, bukan sekedar aku maha hadir, omnipresence. Tapi kalau engkau 2-3 orang berhimpun dalam namaku, aku akan menyatakan kehadiran lebih kuat. Dan kalau kita menyambut Dia dengan pujian penyembahan, Allah bersemayam, bertahta di tengah pujian. Artinya Dia memanifestasikan kehadirannya lebih kuat. Karena kita berkata welcome Lord, kita menyambut Dia. Jangan pernah berpikir karena lagu kita, musik kita Tuhan datang. Kita pernah mencatat, ada orang yang manggil-manggil Tuhannya, teriak-teriak dari pagi sampai malam. Wah, nari-nari, jingkrak-jingkrak, luar biasa. Nggak datang tuh Tuhan. Siapa itu? Nabi Baal, saudara. Sampai Elia bilang, kurang keras, Tuhan kamu tidur kali. Tapi setelah nggak datang-datang Tuhan yang mereka sembah itu, Elia berkata, siapkan mezbah. Dia dirikan mezbah itu, saudara. Dan ketika menengadah kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Api turun dari sorga. Kalau kita cuma teriak-teriak, kita pikir, wah pujian kita paling heboh. Tuhan hadir, keliru saudara. Kita mungkin Nabi Baal. Bukan karena ada lampunya maka Tuhan datang. Bukan karena ada pemain musik yang hebat Tuhan datang. Ketika kau siapkan mezbah, mezbah hati. Dan berkata, Tuhan aku siapkan mezbah ini. Aku ingin mempersembahkan korban. Diriku, hidupku dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Api Roh Kudus akan membakar hatimu. Api Roh Kudus akan datang, dicurahkan dalam hidup saudara. Kita akan dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia akan melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Penyembahan itu terjadi karena relationship antara kita dengan Tuhan, bukan karena religion. Saudara, kalau kita punya hubungan, maka kita suka menyembah Tuhan. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Kenapa kadang-kadang di gereja ada orang datang sudah ke gereja, tapi gak suka nyanyi. Dia lihat kanan, lihat kiri, lihat WL-nya, singersnya, lihat LED-nya, lihat gedungnya. Dia nggak menyembah. Kenapa orang kadang datang ke gereja tidak menyanyi, tidak menyembah? Karena dia hanya beragama, saudara. Datang ke gereja, dia pikir dapat poin langsung dari sorga. Hanya orang yang punya relationship, yang mengalami hadirat Tuhan dan bisa bermesraan di dalam roh dengan Tuhan.
Minggu-minggu ini saya banyak ada di Jakarta karena ada sidang majelis daerah para pendeta. Saya juga harus rapat dan sebagainya untuk urusan sinode GBI. Tapi sesibuk apapun saya, ketika saya baca Alkitab, menyiapkan khotbah, mengetik sesuatu, istri saya yang mendampingi ambil handphonenya, lalu video call sama cucu 1 atau cucu 2. Saya langsung bergerak, saudara, meninggalkan kesibukan karena hanya ingin lihat wajahnya, ngomong sama dia, bercanda. Walaupun cucu yang kecil baru 6 bulanan, saudara, 6 bulan kurang, hanya bisa senyum-senyum, cuma gitu ngomongnya. Tapi senang sekali. Cucu yang pertama sudah 2 tahun kurang, jadi dia mulai bisa ngomong sedikit, walaupun cuma ujungnya. Sekarang saya bersyukur karena 2 minggu ini sudah 2 patah kata. Opa namanya siapa? Rubin. Seneng. Coba lebih keras. Saudara, terus terang ya, saya jujur nih ya. Banyak bayi-bayi yang lucu. Tapi waktu saya lihat, lucu ya. Ya udah. Cuma beberapa detik saya lihat. Tapi sama cucu saya, waduh, luar biasa. Saya rasa Pak Yusuf juga sama Pak ya. Kalau lihat cucunya orang lain, ya lucu gitu aja. Tapi cucunya sendiri, seneng. Kenapa? Relationship. Kalau kita nggak punya hubungan, kita nggak akan tergerak. Tapi walaupun cucu saya tuh belum bisa ngomong, cuma senang sekali. Suaramu jelek, kalau kau punya hubungan, Tuhan senang mendengar pujian penyembahan kita. Saudara sekalian, karena itu resapi setiap kata pujian. Waktu engkau nyanyi misalnya, semua baik. Saudara mungkin situasinya lagi gak baik. Istrimu lagi sakit, utang tagihan belum kita bisa bayar. Ada masalah di dalam pekerjaan. Tapi waktu kita bilang semua baik, itu korban loh saudara. Kita setuju dengan apa yang ada di dalam perkataan itu. Udah berkata apapun kondisiku, aku mau bilang Tuhan itu baik. Karena itu nyanyi sungguh-sungguh, hayati setiap kata. Karena itulah korban yang berkenan di hadirat Tuhan. Saudara pernah dengar orang bilang gini enggak? Saudara sekalian, tibalah saatnya yang paling penting kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Jadi kita berpikir bahwa pujian itu kurang penting. Nanti ajalah masih puji-pujian kan, belum khotbah. Coba, saudara pikir baik-baik. Apakah Tuhan rindu mendengar khotbah pendeta? Apakah tadi pagi Tuhan bilang begini kepada malaikatnya, malaikat tahu gak hari ini di GBI Mekarwangi Bandung yang khotbah pendeta Rubin Adi Abraham. Aku antusias mau dengar khotbah dia. Kira-kira apa Tuhan akan ngomong begitu? Siapa saya? Tuhan tidak akan bilang begitu. Saudara tahu, waktu kapan paling antusias untuk Tuhan berada dalam ibadah kita? Waktu pujian penyembahan itu loh saudara. Karena waktu itulah anak-anaknya nyanyi, nyembah, memuji Tuhan. Mungkin engkau bagikan bayi yang cuma bilang tapi Tuhan senang lihat dengar suara saudara. Lebih senang dari pasukan malaikatnya. Saya rasa Tuhan tidak rindu mendengarkan khotbah saya. Tapi Tuhan sangat rindu mendengar pujian penyembahan saudara. Siapa yang setuju dengan saya untuk hal itu? Amin. Waktu yang paling favorit untuk Tuhan adalah ketika umatnya menyanyi, memuji, menyembah Dia. Karena itu kalau kebaktian jangan terlambat saudara. Apalagi di tengah pandemi ini kan waktunya udah sangat singkat, lebih pendek. Saudara datang terlambat lagi. Untuk apa? Kebaktian itu datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Membawa korban. Kalau dulu perjanjian lama domba, sekarang perjanjian baru. Pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara telah terus. Hanya mau dengar khotbah. Apa Tuhan excited mendengarkan khotbah pendeta? No. Tuhan sangat tergerak ketika umatnya memuji menyembah Dia. Mari datang lebih awal.
Karena itu waktunya untuk kita memberikan persembahan, korban yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 mencatat ketika pujian penyembahan dilantunkan di sorga. Ada makhluk sorgawi memegang kecapi dan cawan emas. Apa itu kecapi? Alat musik. Ini bicara soal pelayanan pujian. Apa itu cawan emas? Berisi dupa, kemenyan, dan itulah doa orang-orang kudus. Orang yang memuji menyembah Tuhan gak mungkin lepas dari doa. Pujian penyembahan doa, pujian penyembahan doa. Dan itu merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Dan saya mau katakan, penyembahan harus mendahului persembahan. Penyembahan harus mendahului persembahan. Lihat dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan demikian. Maka masuklah mereka orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang dilakukan oleh orang Majus? Datang membawa persembahan? Bukan itu yang pertama. Datang sujud menyembah. Baru kemudian mereka mempersembahkan sesuatu. Ada loh saudara orang membawa persembahan, tapi kemudian setelah memberi persembahan dia malah kesel, dia bunuh adiknya. Namanya siapa? Kain. Setan mencari penyembahan, Tuhan mencari penyembah. Tuhan cari orangnya. Bukan hanya bentuk luarnya, Tuhan cari orangnya. Saudara-saudara, karena itu mari kita ingat akan kebenaran ini. Bahwa persembahan itu datang dari hati yang sujud menyembah. Kalau saudara bisa memberi persembahan, jangan pernah kita merasa berjasa kepada Tuhan. Itu hanya titipan Tuhan. Dan bukankah kita ini bukan owner, kita hanya manajer. Jangan merasa kita menghutangi Tuhan dan Tuhan harus mendengarkan doa kita kalau kita sudah kasih persembahan. Tuhan, saya kan udah kebayar perpuluhan, saya kan udah nyumbang gereja. Kenapa saya sakit nggak disembuhkan? Percuma dong kalau begitu. Emang itu sogok, suap? Bukankah persembahan itu harus lahir dari hati yang tulus untuk kemuliaan nama Tuhan? Ada pendeta GBI diperkarakan oleh jemaatnya. Karena dulu jemaat itu mensupport pelayanan pendeta ini. Dia belikan sound system, dia belikan bangku gereja, macam-macam. Satu kali ada konflik, gak tahu kenapa lah dia gak setuju dengan hamba Tuhan ini. Dia keluar dari gereja, dia copot tuh semua sound system, bangku dan sebagainya. Jadi waktu orang kebaktian hari Minggu kaget saudara sekalian. Sudah kosong melompong. Ini akhir zaman loh saudara. Ada pendeta GBI yang lain, karena kan saya ketua sinode kan tahu saudara. Diperkarakan sampai ke pengadilan. Karena ada orang sudah memberikan persembahan bahkan perpuluhan bertahun-tahun, ketika ada konflik keluar dari gerejanya. Nuntut saudara supaya persembahan sekian puluh tahun itu dikembalikan kepada dia. Gak takut Tuhan, uangnya bisa balik. Apa gak seperti Ananias dan Safira, orang yang seperti begini. Saya dengar gitu, ngeri saudara sekalian. Tapi ini akhir zaman. Kalau engkau memberi persembahan, mulai dengan sujud menyembah Tuhan. Karena penyembahan itu harus mendahului persembahan. Lagi pula, kita harus ingat. Kalau kita bisa diberkati Tuhan pada hari ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Ulangan 8 mencatat itu. Kalau engkau sudah kaya, engkau bisa mendapatkan segalanya. Ingat Tuhan yang memberikan kekuatan untuk engkau bisa berhasil di dalam kehidupan ini. Saudara ingat gak dulu kita gak punya apa-apa. Mungkin waktu engkau belum menikah, engkau takut nikah karena apa? Duit gak ada, rumah gak punya. Lagi kuliah, engkau kos, makan tiap hari cuma Indomie doang. Diajak teman pergi ke restoran gak berani, takut gak cukup uangnya. Apalagi kalau sudah pacaran. Pacar bilang, masa cuma ngobrol-ngobrol doang, minum aqua doang. Yuk pergi yuk ke restoran. Hati berdebar-debar. Kalau ngomong ya duitnya gimana, takut kurang. Mau bilang tidak, waduh ini pelit, takut diputusin. Kita datang sambil berdoa. Oh Tuhan, supaya yang dia pilih yang murah-murah. Pernah ngalami hal semacam itu?
Pernah berdebar ketika mau beli sesuatu dan kita berkata, aduh cukup gak ya? Dan sambil kita duduk, sambil kita makan gak bisa nikmati. Aduh kalau kurang duitnya saya gadein apa ya? Apa yang saya harus tinggal di sini ya? Sekarang kalau saudara diberkati Tuhan, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, engkau bisa beli ini dan itu. Ingat itu adalah anugerah Tuhan. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Jangan setelah engkau kaya engkau kurangi penyembahan, kurangi ibadah. Kita berhutang kepada Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Kita bisa sehat saja untuk bekerja, anugerah. Jangan kurangi penyembahan dan ibadahmu dengan alasan sibuk. Dan bukankah kita datang ke gereja bukan supaya kaya. Lalu setelah kaya kita tinggalkan Tuhan. Karena tujuannya kan sudah tercapai jadi kaya. Kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan, aku membawa korban syukur, korban penyembahan. Engkau yang layak menerima segala-galanya. Kapan engkau bisa melakukan itu? Waktu engkau ibadah. Waktu engkau memuji menyembah Tuhan sebelum khotbah. Kau nyanyi, menyembah, bersyukur. Waktu doa, penyembahan, kau bersyukur. Kalau engkau sudah berkata-kata dalam bahasa roh, gunakan. Kalau ada yang belum, engkau bisa minta. Tapi saudara juga bisa doa dalam bahasa Indonesia yang saudara pahami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah hari ini kita sungguh-sungguh punya hati yang diperbarui oleh Tuhan. Yang terakhir dengan cepat saya sebutkan bahwa penyembahan sejati akan mengubah hidup. Makhluk surgawi berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saya mau katakan kita akan serupa dengan apa yang kita sembah. Tidak serupa dengan dunia. Tetapi mempersembahkan hidup kita, seantero keberadaan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 4 dan 5 mencatat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, Tuhan karena kasih-Nya memanggil kita. Dan sebelumnya Dia telah memilih kita. Kita ini orang pilihan. Kita ini elected people. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sejak dunia belum dijadikan. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara satu-satunya orang Kristen dalam keluarga, itu bukan karena engkau baik dan memilih Yesus. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, kata Yesus. Kalau engkau satu-satunya orang Kristen dalam keluarga, engkau bisa seperti itu karena engkau dipilih oleh Allah. Sejak dunia belum dijadikan. Kalau temenmu hari Minggu, jalan-jalan, olahraga sana sini, makan-makan, hura-hura. Saudara pelayanan di gereja, bukan hanya dalam satu ibadah, tapi mungkin beberapa ibadah. Karena engkau adalah orang pilihan. Engkau bersyukur karena saya dipilih Allah. Dan saya mau melayani Dia. Saya dan saudara dipilih. Bahkan ketika dunianya belum dijadikan. Allah yang maha tahu itu memilih kita dari sejak semula. Mungkin saudara tanya, dari mana saya tahu saya dipilih? Kalau engkau percaya kepada Yesus. Karena Allah memilih orang pilihannya di dalam Kristus. In Christ. Kalau saudara beriman kepada Kristus, engkau adalah orang pilihan. Bayangkan, siapa saya kok bisa dipilih? Kalau ratu kecantikan dunia memilih saudara yang kerjaannya masih belum jelas, yang rumah kagak punya, masih ngontrak, itu pun satu kamar. Lalu dia memilih saudara untuk menjadi pasangan hidupnya, bukan karena engkau terlalu hebat. Siapa aku kok ratu kecantikan dunia bisa memilih aku? Saudara tahu, yang memilih kita bukan ratu kecantikan dunia. Allah pencipta langit dan bumi memilih saya dan saudara. Untuk apa? Supaya kita kudus di hadapannya. Sehingga kita menjadi anak Allah. Kalau ada orang terdakwa di kursi pengadilan, hakimnya berkata, setelah menimbang semua perkara saya memutuskan, Anda dinyatakan tidak bersalah. Anda bebas, Anda dinyatakan benar.
tok, tok, tok. Waduh, sukacita. Itu pengadilan yang lama, berbulan-bulan. Ketika putusnya di minggu, sukacita. Kita ini orang berdosa dibenarkan oleh Tuhan loh saudara. Tapi tiba-tiba pengadilan itu akan sangat terkejut ketika hakimnya berkata, tunggu, aku belum selesai. Dan mulai hari ini engkau bukan hanya dinyatakan sebagai orang benar. Saya, hakim yang adil, yang terkenal, mengangkat engkau menjadi anak saya. Saya mengadopsi kamu menjadi anak saya. Apa enggak kaget saudara? Menyatakan orang bersalah menjadi benar, itu adalah satu hal. Tapi membuat orang yang sudah dibenarkan menjadi anaknya, itu masalah yang sangat berbeda. Saya rasa enggak ada hakim yang mengatakan hal itu. Hanya hakim di atas segala hakim, Bapa Sorgawi yang berkata, engkau orang berdosa aku jadikan sebagai anak. Dan engkau telah ditebus, engkau menjadi orang benar, engkau menjadi umat kekasihku. Tuhan yang bisa melakukannya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Siapa yang percaya berikan kemuliaan yang paling mulia untuk dia. Ayat terakhir Mazmur 65 ayat 5. Ini kerinduan Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita dipilih dari sejak dunia belum dijadikan untuk diselamatkan dalam Kristus. Kita dipilih dari sejak dunia belum dijadikan untuk menjadi umat yang kudus. Dan saya percaya nearness is likeness. Semakin kita dekat, semakin kita serupa dengan apa yang kita dekati. Kalau kita dekat dengan Allah yang kudus, kita menjadi orang yang dikuduskan. Kita akan diubah dalam hadiratnya. Dan kita dipilih untuk hidup dekat dengan Tuhan. Melekat kepada Dia. Ini panggilan tertinggi bagi kita. Maukah saudara berkata, aku mau melekat kepadamu. Hidup dekat kepada Tuhan. Ini doa saya. Mulai hari ini engkau tahu buat apa engkau diciptakan. Untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam ibadah, berikan waktu yang terbaik. Bukan hanya dengar khotbah, tapi waktu kita memuji menyembah Tuhan. Dan waktu kita terus menyembah Tuhan, kita diubah dalam hadiratnya. Jangan pernah pikir saya mesti suci dulu baru saya dekat-dekat sama Tuhan. Gak akan pernah bisa saudara. Masuklah dulu dalam hadirat Tuhan. Datang just the way you are. Sebagaimana saudara ada. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, kuncinya hanya percaya Yesus saja. Darahnya menyucikan kita. Walaupun hidupmu masih berantakan, darah Yesus sanggup menyucikan kita. Kita berada dalam hadiratnya. Rajin ibadah, baca firman, berdoa kepada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Betapa berbahagianya orang yang dipilih untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara mau dekat sama presiden? Siapa yang mau dekat-dekat sama presiden? Belum tentu presiden mau sama saudara. Kita sih mau. Presiden belum tentu mau. Tapi Tuhan bilang, aku pilih kamu supaya engkau dekat dengan aku. Biarlah kita hari ini berespon, aku Tuhan. Aku mau hidup dekat dengan engkau. Karena aku tahu, aku diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami
kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak pendeta senior kami, Bapak Julius Ishak, Bapak Rubin dan Bapak Suito Tanto, Bapak. Kiranya Tuhan Engkau berkati ya Bapak, berikan visi misimu yang semakin jelas ya Bapak. Berikan juga kesehatan, berikan keluarga yang Engkau pakai secara luar biasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah saat ini Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang berhalangan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan menyertai ya Bapak. Engkau yang akan mengaruniakan kesehatan. Engkau juga akan mengaruniakan Tuhan kemenangan atas kehidupan mereka. Kehidupan keluarga yang harmonis. Umur yang panjang Tuhan, dan juga kehidupan keuangan Engkau akan berikan kemerdekaan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terlebih ya Bapak, jemaat-Mu mempunyai kerinduan di dalam hidup mereka untuk selalu datang kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, di mana kami dilahirkan, di mana kami dibesarkan Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi sampai jajaran pemerintahan yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa, dan juga Engkau berikan mereka khidmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami menuju kehidupan yang lebih baik ya Bapa. Kami berdoa terlebih Tuhan untuk pemilu di tahun 2024 ini Tuhan. Biarnya Engkau yang akan menetapkan Tuhan pemimpin yang sungguh-sungguh boleh memimpin Indonesia lebih maju lagi ya Bapa. Untuk segala persiapan Tuhan, kiranya Engkau karuniakan keamanan, Engkau juga karuniakan Tuhan roh takut angkat Engkau, sehingga proses pemilihan umum yang akan terjadi boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Untuk segala aparatur negara Tuhan, juga untuk aparatur keamanan Tuhan. Memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin.